Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih dalam tema kali ini mudik dan halal bihalal. Nah, kalau bicara soal mudik tadi tentunya banyak sekali makna-makna yang bisa kita dapatkan. Salah satunya tadi Ustadz ada kebahagiaan, kemudian kepedulian, dan juga bagaimana kebersamaan gitu ya dalam acara mudik dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, sebetulnya untuk mudik ini kan banyak persiapan. Salah satunya dari persiapan pribadi, kemudian harus ada persiapan juga mungkin dari sisi pemerintah ini mempersiapkan gitu ya untuk proses dan perjalanannya mudik itu sendiri. Nah, kalau dari Bu Lisa ini gimana kalau kita melihat apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan gitu ya, dan juga diperhatikan gitu ya saat kita ingin melaksanakan tradisi mudik itu sendiri? Yang pertama ya, kalau persiapan tuh fisik dulu ya. Fisik kita kan harus betul-betul dalam kondisi yang fit, sehat. Jangan sampai menularkan penyakit ya ke saudara di kampung halaman dan sebagainya, atau merepotkan mereka. Selain itu juga persiapan finansial tadi kan, terkait dengan tabungan, kos yang harus diberikan, dan juga kos selama di tempat mudik ya, seperti itu. Kemudian juga persiapan logistiknya ya, perlengkapan. Biasanya kan ada orang yang memilih mudik itu dengan menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan yang berbayar ya, transportasi darat, laut, dan udara. Nah, artinya di sini kan juga harus dipersiapkan. Kalau misalnya dengan kendaraan pribadi, maka performa mobil, motor yang digunakan dalam rangka mudik harus betul-betul memang prima ya, seperti itu. Jangan sampai nanti ada kecelakaan, karena angka atau tingkat kecelakaan pada saat mudik itu juga biasanya lebih tinggi. Nah, artinya kan kita harus waspada. Kemudian kalau dengan transportasi jalur darat, laut, udara, maka kita juga harus mempersiapkan bagaimana prosedur yang mereka berlakukan. Misalnya kalau untuk udara itu kan berarti kita harus selain mempersiapkan tiket, pembelian tiket ya, kita juga harus mempersiapkan bagaimana nih bagasi berapa kilo dan sebagainya kan. Jangan sampai melebihi, jangan sampai melanggar aturan, membawa barang-barang, benda-benda yang tidak diharapkan ya, tajam dan sebagainya. Artinya semuanya harus betul-betul kita persiapkan. Selain itu juga persiapan mental. Iya. Kenapa mental? Karena apa? Karena ya itu tadi ya. Tadi seperti Pak Ustadz Dhani bilang kan, kita itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di kampung halaman kita. Bukan berarti ketika kita mudik yang merasa sudah sukses, maka kita harus juga menunjukkan sisi keglamoran atau berlebih-lebihan di tengah masyarakat yang mungkin banyak yang masih serba kekurangan. Jadi artinya kita mempersiapkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian terkait dengan mental ini yang menarik itu adalah dimensi isi dan dimensi hubungan kalau dalam komunikasi ya. Jadi kalau dalam komunikasi itu kan ada istilah dimensi isi dan dimensi hubungan. Kita itu berkomunikasi itu harusnya yang baik-baik gitu. Jangan sampai kita pulang ke kampung halaman bikin cerita, ribut sana, ribut sini, nyinggung sana, nyinggung sini, kan bahaya. Walaupun esensinya kita harus bermaaf-maafan Idul Fitri. Banyak kejadian-kejadian miskomunikasi ya yang terjadi selama berkumpul keluarga, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Kita banyak melihat kasus-kasus, bahkan ya kasus-kasus kriminal yang terjadi pada saat mudik atau hari raya, momentum yang harusnya sakral dinikmati dengan baik, sukacita, tapi ternyata ada kejadian yang tidak diharapkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita harus betul-betul melapangkan dada yang lebih luas ya, untuk mempersiapkan mental kita itu mental yang sehat, bukan mental yang toksik ya, bukan mental untuk pamer, kalau kata Ustadz kan, bukan mental untuk ibaratnya merendahkan orang lain ya, atau menunjukkan sisi yang terlihat
wah mungkin ya. Artinya memang banyak iya, betul, persiapan gitu betul ya. ya. Salah satunya Dan persiapan mental iya, ya. dan bagaimana menyampaikan kata-kata tadi dalam dimensi isi dan dimensi hubungan itu. Kalau misalnya kalau kita bicara pesan, pesan itu pesan bermaaf-maafan. Artinya itu menjadi dimensi isi, penyampaian kata maaf, pesan maaf. Lalu untuk dimensi hubungannya bagaimana? Bagaimana cara menyampaikan maaf itu? Nah, kalau kata maaf ini disampaikan dengan tanpa makna, tanpa arti, itu kan nggak sampai ya ininya, feel-nya gitu. Saya minta maaf atau cuma sekedar itu gimana coba kita menerimanya? Beda kan? Nah, artinya hal-hal yang seperti ini juga bisa membuat benturan-benturan atau friksi dalam komunikasi, dalam hubungan antar manusia. Tapi kalau itu dimensi hubungan itu betul-betul kita pahami cara menyampaikan pernyataan maaf itu ke yang lebih tua seperti apa, ke yang lebih muda seperti apa, sehingga pesannya akan sampai, orang yang dimintai maaf akan tersentuh dan akan memberikan maaf. Ini penting menurut saya. Benar. Ini menjadi satu hal yang penting gitu. Tidak hanya mempersiapkan tadi dari segi persiapan lain, dan akomodasi dan lain sebagainya, juga mental, tapi bagaimana kita berkomunikasi pun juga harus dipersiapkan. Karena jadi momennya untuk bermaaf-maafan gitu ya, Bu Lisa. Jangan sampai kata maaf diucapkan tidak pada tempatnya, sehingga tidak sampailah momen bermaaf-maafan itu. Pesannya. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau kita melihat esensi dari ini kan identik dengan halal bihalal gitu ya dalam bulan suci Ramadan, bermaaf-maafan. Namun untuk esensi kalau misalnya kita bermaaf-maafan dalam jarak jauh tadi yang sempat kita bahas nih, menggunakan handphone gitu dengan secara virtual, video call dan sebagainya, apakah sama saja gitu dengan kita yang langsung bersilaturahmi bertemu dengan keluarga di kampung halaman gini, Ustaz? Ya, kalau secara pesannya bisa jadi sama, ya. Tapi pengaruhnya kalau ketemu tuh lebih dalam gitu, perasaan hubungan personalnya lebih tinggi ya. Dan memang di dalam Islam itu sebetulnya tidak ada perintah meminta maaf. Iya. Yang ada itu memberi maaf. Memberi maaf. Ya, bukan berarti nggak boleh. Artinya di dalam Islam itu diambil yang berat. Kalau minta maaf kan gampang tuh. Maafkan yo katanya, maafkan yo. Tapi kalau sudah memberi maaf itu berat sekali. 7 turunan gak akan saya maafin. Nah, bisa kan gitu ya. Kalau sudah urusan memberi maaf tuh berat gitu ya. Sakit saya nggak bisa. Nah, maka fa'fu kata adalah maafkan gitu kan, karena itu. Dan itu bukan merendahkan di dalam Islam. Ketika kita memberi maaf, itu meninggikan derajat kita, memuliakan kita di dalam agama itu begitu. Kalau kita dahulukan memaafkan. Ya. Jadi perintahnya itu memaafkan, memberi maaf, bukan meminta maaf. Bukan gabah tadi, karena diambil yang berat gitu. Memberi maaf itu berat ya. Ya. Kalau meminta tuh gampang, orang udah zolimi, maafkan yo katanya. udah zolimi, maafkan yo gitu. Jadi yang berat itu adalah memaafkan. Memberi maaf itu memberi maaf. Dan maka di dalam Islam itu seperti itu ya. Ada dalam ayat ya, dalam terkait ayat halal bihalal itu sering dipakai gitu, di dalam acara halal bihalal itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa yang berhasil mendapatkan ampunan itu adalah orang yang wal kaziminal ghaiza, bisa menahan marah, wal afina aninas, dan mau memaafkan manusia. Nah, itu yang berhasil. Jadi memang kita harus dalam istilahnya gitu ya, untuk halal bihalal walaupun secara virtual ini sebenarnya maknanya sama saja gitu ya. Yang penting bisa memaafkan dan bisa meminta maaf lah gitu ya atas kesalahan. Kadang pengaruhnya saja agak beda. Kalau datang langsung tuh penghargaannya itu. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo.